Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Kadifpas dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia serta seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini tanpa keluar suatu apa. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, ini yang perlu kita perhatikan. Korupsi bukan hanya soal persoalan hukum, tapi juga persoalan tentang moral, integritas, dan kepercayaan publik. Ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kita. Sebagai bagian dari institusi negara, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil bebas daripada praktik-praktik korupsi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan poin-poin utama terkait strategi, kebijakan, dan langkah-langkah nyata yang akan kita ambil untuk mencegah korupsi di lingkungan kerja kita. Pertama, nomor 1, pentingnya integritas di lingkungan pemasyarakatan. Ini penting. Integritas itu apa? Integritas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Di lingkungan pemasyarakatan, integritas tidak hanya mencakup tentang kejujuran dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam pengelolaan tahanan, pemberian hak warga binaan, hingga pelaksanaan program pembinaan. Ada 4. Saya tekankan lagi kepada seluruh jajaran Kadifpas untuk menjadi teladan dalam integritas baik kepada staf maupun masyarakat luas. Perlu disadari bahwa perilaku pimpinan akan menjadi cerminan maupun nilai-nilai institusi kita. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan dan program kita untuk anti korupsi. Kementerian telah menetapkan beberapa kebijakan strategis untuk mendukung pemberantasan korupsi. Di antaranya, yang pertama adalah penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat adalah SPIP. Setiap unit kerja wajib menjalankan SPIP untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan. Setidaknya kita tidak memberantas secara langsung, tapi meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Yang kedua adalah penerapan sistem pelaporan gratifikasi. Semua pejabat dan staf di lingkungan pemasyarakatan wajib melaporkan segala penerimaan gratifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah digitalisasi layanan. Mengurangi interaksi tatap muka dalam pelayanan publik guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Terima kasih Bapak atas sesi pertanyaannya dan telah meluangkan waktu untuk melakukan rapat koordinasi tentang pencegahan anti korupsi dalam Kementerian Inpas ini. Saya punya satu pertanyaan, saya dari Kadifpas Jawa Barat, Pak Jari Manugraha. Apa langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap Kadifpas khususnya mencegah korupsi di unit kerjanya masing-masing? Izin arahannya Bapak. Pertanyaan yang luar biasa dari Saudara Kadifpas Jawa Barat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh Kadifpas untuk mencegah adanya praktik korupsi? Langkah pertama adalah membangun kesadaran dan komitmen anti korupsi di internal unit kerja. Dari unit kerja terlebih dahulu kita tekankan untuk adanya komitmen. Kadifpas perlu menyelenggarakan sosialisasi secara rutin kepada seluruh staf tentang pentingnya integritas dan ancaman korupsi. Izin Bapak, kalau baru masuk biasanya prosesnya itu belum bisa menerima untuk proses PB karena PB harus dijalankan setelah menjalani lebih dari setengah masa penahanannya. Mohon izin Pak, boleh saya lihat datanya Pak? Kalau dokumen saya belum lengkap tapi saya ada sedikit uang Kak buat Kakak. Tapi tolong dipermudah ya. Tolong ya Kak, ini sedikit. Iya. Kasih Kak. Untuk staf yang baru bergabung, sangat penting untuk memberikan pelatihan orientasi yang menekankan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi. Selain itu,
Kadifpas juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ini, sehingga staf merasa termotivasi Bapak, untuk mengikuti. tapi waktunya sudah terbatas. Sama dengan rekan-rekan yang lain, dikasih waktu 30 menit, Bapak. Untuk menangani laporan gratifikasi secara efektif, Kadifpas kalian harus memastikan bahwa sistem pelaporan bersifat anonim. Jadi identitasnya dirahasiakan dan melindungi kerahasiaan pelapor. Berikan jaminan kepada pelapor bahwa tidak akan ada sanksi atau tindakan balasan terhadap mereka yang melaporkan secara jujur. Seperti itu. Terima kasih.